selalu senang saat belanjaku. Aku akan membeli sapu tangan pria yang maskulin. Kita bisa masukkan catatan di dalam kotaknya yang mengatakan nenekmu mengirimnya untuk kakek Adolfo. Kenapa kita harus melakukan itu? Aku tahu banyak tentang hal ini, Jimmy. Pasangan kekasih saling memberi hadiah. Kami sudah meletakkan lampu yang baru saja tiba di aula, Suster Kepala. Aku tidak tahu di mana kau ingin meletakkannya. Nanti kita urus itu. Ada banyak hal yang harus kulakukan sebelumnya. Izinkan aku mengatakan bahwa selama kau pergi, adikmu mengalami sakit kepala yang hebat. Dan aku memberinya beberapa obat. Dia tadi ada di sini. Aku perlu bicara denganmu, Lucia. Karena aku adalah suster yang bijak, maka aku akan segera pergi. Aku harus keluar sebentar. Aku harus mengambil barang-barang di rumah teman. Aku butuh uang untuk ongkos taksi. Dugaanku memang benar. Uangnya memang di sana. Tapi aku tidak akan butuhkan itu lagi. Lagi pula, dengan uang yang aku dapat malam ini, aku bisa hidup seperti raja. Ini pasti cukup. Jangan terlalu lama, Adrian. Kau jangan khawatir, Kakak. Selamat tinggal ya. Aku salah tentang dia. Sepertinya Adrian telah berubah. Apapun yang Paulina pikirkan, aku tidak salah membantunya. Kita membeli barang-barang yang sangat bagus untuk Arturito dan Estevi. Selama kau membayar, aku akan menelpon Noe untuk memberitahu Luciano kita akan bertemu mereka di restoran Italia. Ibu, apa kami boleh pergi ke bagian sepatu? Iya boleh, tapi jangan pergi terlalu jauh ya. Iya, ayo. Ayo. Tunggu sebentar, Dulce Maria. Ada apa? Aku pikir aku mendengar suara anak kucing. Iya, itu suara anak kucing. Dia mungkin mengeong karena terkunci di dalam dan ingin keluar. Ayo kita keluarkan dia dari sana. Aku rasa anak kucing itu ada di bawah kotak-kotak. Kita harus mengeluarkannya, tapi kita harus cepat karena ibu menyuruh kita untuk tidak pergi jauh. Ini hanya butuh 1 menit. Kita akan membebaskannya. Mari kita cari dia. Kita bisa pergi? Anak-anak itu menghilang. Hah? Oh, kau bisa mengeluarkannya, Jimmy. Kucing lucu, kucing lucu. Kita harus keluar dari sini. Di sini sangat gelap dan aku mulai takut. Kau sama pengecutnya seperti semua pria maskulin. Pintunya tidak terbuka. Tidak terbuka bagaimana? Sepertinya ada yang datang dan mengunci pintu. Kita harus apa sekarang? Kita harus menggedor pintunya. Buka pintunya! Buka pintunya! Tolong! Buka pintunya! Keluarkan kami dari Buka sini! pintunya! Buka! Pasti ada yang bisa membantu kita. Aku mohon tolong kami. Kenapa berteriak? Apa tagihannya lebih besar dari yang kau beli? Bukan itu masalahnya. Kami tidak bisa menemukan putriku dan temannya. Mereka bilang mereka akan melihat-lihat sepatu. Jangan panik, kami akan mengirim seseorang untuk mencari mereka. Perhatian, situasi darurat di lantai 3. 2 anak di bawah umur hilang. Cari mereka di semua lantai. Kirim secepatnya petugas keamanan ke area sepatu. Mereka masih kecil, harus ditemukan.
Apa menurutmu ada yang menculik mereka? Bagaimana jika mereka meninggalkan pusat perbelanjaan? Siap bertugas, Pak. Ada apa, Pak? Cepat cari mereka di mana-mana. 2 anak hilang. Benar. Ayo, jangan buang-buang waktu. Baik, Pak. Ayo, cepat. Ya Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Jika petugas keamanan mencari di sini, kita cari di lorong pusat Iya, iya. perbelanjaan. Iya, Ayo. ayo. Jaga anak kucing itu sementara aku memeriksa tempat ini. Aku akan memeriksa apa ada jalan keluar yang lain. Apa menurutmu ada jalan keluar lain? Tentu saja. Lihat Jimmy, ada pintu lain di sana. Lalu apa gunanya? Pintu selalu mengarah ke suatu tempat. Tapi pintu itu pasti terkunci seperti yang satunya lagi. Mari kita bahas rencananya. Seperti yang dikatakan Ochitos, mereka menyimpan uangnya di kantor manajer. Ya, di lantai 3, tepat di sebelah departemen anak-anak. Kita akan keluar dengan uangnya melalui pintu layanan. Aku yakin tidak ada orang di sana. Ayo kita berangkat. Ayo. Permisi, apa kalian melihat anak laki-laki dan anak perempuan yang hilang? Mereka putriku dan temannya. Tidak, kami tidak melihat mereka. Seharusnya kau berusaha menjadi ibu yang lebih bertanggung jawab agar kau tidak berkeliaran dan kehilangan anak-anakmu. Dulce Maria. Tuan, apa kau melihat gadis berumur 6 tahun berambut coklat muda berjalan dengan seorang anak laki-laki yang lebih tua? Ya, Tidak ada yang melihat mereka. mereka seperti lenyap dari muka bumi. Ayo kita kembali ke toko itu, mungkin mereka sudah menemukannya. Lihat Dulce Maria, manukin-manukin itu. Namanya bukan manukin, tapi namanya manekin. Bagiku mereka menakutkan. Aku pernah menonton film horor di mana manukin-manukin itu bisa bergerak dan mereka jahat. Jangan konyol, Jimmy. Itu cuma terjadi dalam film saja. Hai. Dulce Maria, 3 pria baru saja masuk dan mereka memegang senter. Itu artinya mereka pencuri. Pencuri? Apa yang akan kita lakukan? Ayo kita berpura-pura menjadi manekin. Apa kau dengar itu? Sepertinya suara kucing. Lihat manekin ini. Benar-benar bagus. Orang bisa berpikir dia bisa bernapas. Aku akan coba mencabut kepalanya. Jangan bercanda, Tadio. Kita tidak datang ke sini untuk bermain. Kita datang ke sini untuk mencuri. Aku tidak bercanda. Siapa di antara kalian yang sudah menendang aku tadi? Katakan. Bukan aku. Tunggu sebentar. Manekin ini terlihat terlalu asli. Dia ingatkan aku pada anak yang ku kenal. Tolong aku, Tuhan. Adrian, Aku benci orang menyentuh telingaku. Baiklah, cukup sudah. Ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. dia bukan siapa-siapa untuk menantangku. Kau harus izinkan kami masuk ke toko lagi, Pak Manajer. Tolonglah. Itu tidaklah mungkin, Bu. Seluruh tempat ini sudah digeledah dari atas sampai bawah dan anak-anak yang hilang tidak ada di dalam. Apa kau sudah periksa tempat parkir, Bu? Belum. Sebaiknya lakukan itu. Mungkin anak-anak sedang menunggumu di dalam mobil. Iya. Periksa di sana. Selamat malam dan semoga kedua anak itu muncul ya. Ayo cepat. Kita harus bagaimana, Estefania? Bagaimana aku akan beritahu Luciano kalau anakku hilang? Aku juga memikirkan Paulina, neneknya Jimmy. Tidak, jangan katakan itu. Lebih baik kita ke tempat parkir dan berharap anak-anak menunggu kita di sana.